Halo guys, apa kabar kalian semua? Oke, kali ini di channel gue akan membahas tentang dekorasi kamar. Nah, sekarang lagi banyak banget ya orang-orang yang lagi banyak dekorasi kamarnya mereka masing-masing. Jadi, ya memang sih di kondisi kayak gini kan kalian lebih banyak di rumah dan kalian juga bingung lagi mau aktivitas seperti apa. Nah, makanya banyak banget dari kalian yang untuk dekorasi kamar. Nah, gue di sini mau ngebagiin tips atau trik untuk kalian untuk mendekorasi kamar. Oke, jadi di tahap pertama untuk kalian dekorasi kamar itu yang kalian butuhkan adalah panjang, lebar, dan tinggi kamar kalian itu berapa. Contohnya kalian udah dapat lebarnya, kalian sudah dapat panjangnya, dan kalian sudah dapat tingginya ke plafon berapa, itu kalian memudahkan kalian untuk mendekorasi kamar kalian. Oke. Yang kedua, kalian tentukan dulu konsep yang kalian inginkan seperti apa. Kalian juga bisa cari referensi-referensinya kayak yang saya share di sini. Kayak saya biasanya cari referensinya, banyak sih sumber referensi yang bisa kalian dapat. Tapi saya biasanya lihat dari Pinterest. Jadi di sini banyak banget referensi-referensi yang mungkin cocok dengan selera kalian gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kan yang lagi tema-temanya oke, yang penting kamar kita kelihatannya estetik atau enggak kelihatannya lebih ke Korean nih, karena kalian kan lebih sering gitu lagi nonton drama-drama Korea, jadi kalian termindset, oh oke, keren juga nih kayaknya kamarnya. Oke, nah di sini platform yang saya pakai itu Pinterest. Jadi semua referensi yang saya dapetin itu misalnya kita lihat dari Pinterest. Oke, kalau misalnya kalian dapat referensinya, yang ketiga stepnya adalah ngitung cost dan ngitung properti atau furniture apa aja yang mau kalian pakai di kamar kalian gitu, berdasarkan ukuran yang udah kalian dapatkan tadi. Oke, nah jadi di situ, jadi poinnya tiga itu yang paling penting, dari ukuran, referensi, dan furniture apa yang akan kalian pakai. Nah, terakhir itu tentunya budget. Nah, di sini juga saya bakal kasih tahu link pembeliannya di mana aja sih, atau enggak referensi pembeliannya di mana aja sih gitu. Nah, jadi di referensi ini juga bukan semerta-merta kalau kalian dapat referensi itu kalian bisa cari harus sama, enggak. Jadi mendekati it's okay gitu. Jadi yang penting masih sesuai dengan moodnya gitu. Oke, nah penasaran kayak gimana? Jadi kita lihat aja. Saya ada beberapa contoh referensi kamar dan apa aja sih furniture yang dibutuhkan dan gimana sih caranya untuk membuat kamar kalian terlihat estetik atau enggak terlihat kamar kalian tuh lebih menarik kayak gitu ya. Oke, pertama kita lihat dulu referensi yang pertama itu, ini ada kamar, terus habis itu yang udah di dekorasi ya. Nah, kita review dulu satu-satu. Pertama dari pemasangan karpet. Jadi di dasarnya itu dia pakai karpet. Nah, dia itu pakai karpetnya meteran. Jadi biasanya teknisnya sih kalau misalnya di kamar-kamar kayak gini sih nanti karpetnya itu paling ditempel pakai lem kuning kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat harganya 155.000 itu harganya per meter, dan biasanya lebarnya itu 2 meter. Oke, lantainya udah selesai kita bahas, dan nanti kalau misalnya kalian pengen tahu gimana cara pasangnya dan lain-lain, banyak juga tutorialnya untuk masalah pemasangan karpet ini kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada namanya rak kayu ya. Nah, rak kayu ini multifungsi sih sebenarnya. Kayak misalnya kalian juga bisa naruh barang-barang perintilan atau barang-barang kecil kalian gitu. Nah, ini saya dapat di Tokopedia kebetulan. Nah, ini juga harganya murah, cuma 189.000. Menurut saya sih ini worth it sih kalau 189.000. Nah, bagi kalian yang menurut kalian ini kurang begitu murah atau enggak ini termasuk mahal, karena kan ongkir ya, dari ini kan dari Semarang. Jadi bisa juga custom di tempat-tempat kayak misalnya
yang jual-jual kayu jati Belanda atau bekas palet itu biasanya bisa bikin kayak begini. Nah, ini buat patokan ukuran aja sih, buat patokan ukuran harga aja sih kalau misalnya kalian mau custom seperti ini kayak gitu. Tapi kalau mau beli langsung di sana juga saya lihat kemarin beberapa orang yang udah beli juga ini ternyata barangnya tuh dikirimnya ternyata by part gitu loh, nggak langsung segede gitu. Jadi nanti kita rakit lagi di tempatnya ya. Oke, lanjut, masih tetap di kamar ini, kita review lagi apa aja sih yang didekorasi dan kira-kira harganya berapa ya. Dan yang pertama tadi saya bilang itu, jadi kita itu nggak harus sama persis gitu, jadi nggak harus sama persis barang-barangnya itu sama persis gitu, enggak juga. Jadi kita ya cari yang sesuai konsepnya kita, warna kita, ambience kita maunya seperti apa, nah itu kita cari. Oke, next, di sebelah rak kayunya itu dia pakai meja kayu kecil gitu ya. Nah, ini juga saya dapat di Tokopedia, harganya 100.000. Nah, biasanya kayu-kayu kecil ini kalau di Jakarta kalian bisa nyari di Klender. Itu di Klender tuh banyak banget tukang kayu yang udah jadi kayak begini. Nah, kalian tinggal taruh di sebelahnya jadi deh gitu. Jadi kalau misalnya untuk review kamar ini ya lebih banyak unsurnya kayu ya. Jadi dia masuknya sih lebih ke earthy gitu, kalau enggak natural gitu ya. Nah, lanjut lagi kita di aksesoris di dinding ya, atau di dekorasi untuk dinding. Jadi dinding kalian biar nggak terlihatan kosong banget gitu, nah kita boleh naruhin makrem atau dream catcher ini gitu. Jadi harganya juga murah, ini cuma 105.000. Nah, sebenarnya banyak juga tutorial DIY untuk pembuatan makrem ini, jadi nggak harus kalian beli. Tapi kalau misalnya kalian mau simple sih tinggal beli, tinggal pasang, selesai gitu sih ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini makremnya ini dia cuma pasang satu, terus habis itu dia kasih ada hiasan apa namanya, daun-daun kayak gitu ya, buat nambah nilai estetika aja sih. Nah, di sini juga saya juga ngelampirin kalau misalnya kalian contohnya mau DIY ya. Nah, kalau misalnya kalian mau DIY, cara pembuatan makrem itu banyak banget sih di YouTube yang udah bikin. Jadi sebenarnya sih intinya lebih kayak nyulam dari bahan-bahan benang katun kayak gitu. Nah, medianya apa aja sih? Nah, nih medianya kalau kita lihat ringnya itu kalian bisa beli dengan seharga 22.000 dan tali katunnya itu kurang lebih 50.000. Nah, tali cottonnya itu 50.000 itu udah bisa banyak banget barang yang kalian bisa bikin. Misalnya bisa bikin 2 sampai 5, jadi lebih irit sih. Jadi terserah kalian, kalau misalnya kalian mau bikin DIY, kalian mau bikin motif sendiri, atau enggak kalian mau di-dye lagi ya, maksudnya mau diwarnain lagi, mau dicelup antek juga bisa, jadinya warnanya enggak monoton aja kayak gitu. Nah, ini bisa jadi referensi ya. Jadi kurang lebih kalian kalau misalnya mau custom kayak gini 70.000 kalian bisa dapet mungkin kalian tinggal beli ringnya aja 3 misalnya gitu, atau 4, itu udah ngehemat banyak kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih simpel ya tinggal beli aja. Oke, next kita ke apa namanya review ke kamar selanjutnya. Kamar selanjutnya nih ya lebih simpel sih, apa namanya, cuman kayak tatakan kasurnya itu dia pakai kayu bekas palet, kalau enggak kayu-kayu jati Belanda kayak gitu, atau enggak kayu-kayu jati juga bisa. Tapi lebih efisien dan lebih low budget sih kita pakai jati Belanda. Nah, di sini juga di sebelahnya ada apa namanya, kalau misalnya kita bilangnya meja samping tempat tidur gitu. Kalau misalnya kita buat naruh handphone, atau enggak kita naruh lampu, atau enggak kita naruh gelas, kan biasa kita kalau misalnya malam kadang-kadang suka aus gitu. Nah, kita bisa taruh di sini. Jadi fungsinya banyak ya. Oke, nah ini juga saya dapat juga dari toko yang sama ya. Jadi harganya 159.000. Nah, kalau yang dari referensi tadi kan itu kaca. Nah, yang referensi ini bentuknya sama, warnanya sama, ya kita bisa pakai dan kita bisa aplikasikan gitu. Jadi nggak benar-benar harus sama gitu. Nah, by the way, gue juga di sini bukan orang interior design atau apapun.
gue tuh cuman kayak lebih suka mengenai ambience atau visual dan lain-lain. Makanya kalau misalnya kalian lihat di channel gue ini, gue lebih banyak fokus di dekorasi atau interior di rumah gue, karena itu jadi kayak emang ada part dari bagian kerjaan gue. Nanti gue jelasin kerjaan gue apaan sih gitu. Oke, lanjut lagi ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini gue bisa kasih referensi kalau misalnya buat kalian untuk mau kasur kalian agak lebih tinggi gitu dan mau sedikit naikin nilai estetika kamar kalian gitu biar lebih estetik lah kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya ya. Jadi kalian bisa pakai palet. Nah, yang saya rekomendasiin ini paletnya itu udah dibentuk, udah dirangkai sedemikian rupa, tinggal menyesuaikan ukuran kasur kalian. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat di sini juga kalian nggak hanya bisa beli jadi aja. Kalau misalnya beli jadi kan harganya lumayan ya, 2.200.000 dan itu belum pengiriman. Nah, kita lihat di sini ya kalau misalnya kalian mau lebih effort sedikit, kalian beli paletnya. Tapi paletnya sih saya saranin tuh yang impor ya, yang emang pengiriman dari luar gitu. Jadi palet bekas tapi impor gitu. Jadi kenapa? Jadi biasanya kayunya itu lebih bagus dibandingkan palet-palet lokal yang kita biasa lihat kayak gitu. Oke, nah ini harganya cuman yang udah besar itu 210.000. Kalian tinggal sesuaiin aja nanti ukuran besar kasur kalian kayak gitu. Tapi ada juga sih yang satu palet itu yang cuman 55.000 gitu. Jadi ya tinggal sesuai kebutuhan kalian aja gitu. Oke, nah review kamar ini udah. Nah, kita lanjut lagi ke review kamar selanjutnya. Nah, review kamar selanjutnya ini semua gambarnya saya dapat dari Pinterest. Jadi buat kalian semua yang ngelihat semua dekorasi yang ada di sini tuh, kita ambil referensinya, kita ambil beberapa part dari kamar-kamar yang kita mau. Dan misalnya bagian sini saya mau dekornya kayak gini nih, bagian sini dekornya kayak gini nih. Nah, nanti kita tinggal rinciin aja. Nah, di video ini mungkin bagi kalian yang kesulitan nyari barangnya apa aja sih, nah ini barangnya kayak gitu. Nah, yang kita lihat di sini ini lampu ya. Jadi lampunya ini namanya lampu string 20 LED ya. Jadi bentuknya itu bohlam gitu semua, bukan yang kecil-kecil gitu. Jadi nilai estetikanya lebih dapat lah, apalagi kalau misalnya udah malam gitu, nilai estetikanya lebih dapat. Dan ini harganya juga murah, 182.000. Nah, tapi belum termasuk ongkir, dan kalian juga bisa didapetin di Tokopedia gitu. Nah, jadi di video ini juga saya nggak cuman belanjanya nggak cuman di Tokopedia, jadi kita juga harus survei juga sih harga di e-commerce lainnya kayak di Shopee atau di Lazada atau di web e-commerce lainnya gitu, atau di Bukalapak. Kita cari aja yang paling murah gitu. Oke. Lanjut. Ini lampunya udah, jadi kita lanjut. Nah, di sini ada lampu gantung ya. Nah, di sini kap lampu gantungnya itu biasanya dari rotan. Nah, jadi kalau misalnya ala kamar-kamar estetik zaman-zaman sekarang tuh ya kayak begini gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau kamar kalian lebih kelihatannya ambience-nya lebih bagus lagi, coba dipakein lampu gantung rotan ini gitu dengan seharga 250.000. Nanti kalian tinggal tambahin kabel dan kalian tambahin bohlam, jadi posisinya itu kayak lampu gantung. Atau jadi kalian tinggal beli lampunya sama kabelnya ditambahin extensionnya, dan itu juga banyak yang jual. Di video saya juga ada pernah review lampu gantung. Nah, ini tinggal kalian beli cupnya aja gitu dengan seharga 250.000. Oke, lanjut lagi. Nah, di kamar selanjutnya ini juga masih tren untuk masalah neon sign ini. Jadi kalau misalnya kalian kan sering banget ngeliat neon sign di cafe atau di mana gitu ya. Nah, ini banyak banget yang pakai neon sign. Nah, neon sign ini kalian juga bisa jadiin nilai lebih sedikit lah, walaupun memang harganya itu lumayan mahal. Dia harganya itu dihitung per huruf. Jadi kalau misalnya kalian pemakaian hurufnya makin banyak, dan hurufnya itu udah ditentukan berapa sentinya. Jadi kalian bisa lihat lebih lanjut nanti di video yang udah saya berikan ini.
gitu. Nanti untuk masalah apa namanya, kalian mau tahu detailnya, kalian capture aja atau kalian pause, terus habis itu kalian screenshot, kalian boleh cari apa namanya neon sign ini ada di mana belinya. Oke, banyak sih toko-toko yang jual juga gitu, dan ini semua dibuatnya custom. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tampak keseluruhan dari kamar ini. Nah, kamar ini juga sekarang kan lagi banyak juga nih kamar-kamar yang pakai apa namanya, daun-daun kering gitu, kayak daun kering, rumput kering, dan biasanya ilalang-ilalang ini dipakai kayak misalnya buat kalian ada vas-vas bunga kecil atau enggak yang lebih tinggi gitu, terus habis itu kalian isi lagi dengan bunga-bunga kering buat nambah nilai estetikanya gitu, jadi biar makin estetik gitulah. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau looksnya akan seperti ini juga bisa jadi sumber referensi. Nah, jadi di setiap kamar itu penunjang paling ambience itu satu dinding, kedua itu lantai. Jadi kalau misalnya lantai kalian apa namanya masih berbentuk keramik atau enggak, kalau kamar kalian sudah motifnya granit udah oke lah. Tapi kalau misalnya keramik kan nilai estetiknya agak kurang nih. Nah, kalian bisa cover lagi dengan menggunakan lantai vinil. Nah, lantai vinil ini juga aman untuk kalian dibandingkan lantai kayu ya. Jadi kalau lantai vinil itu kalian tinggal pasang aja, biasanya lantai vinil di bawahnya udah ada stikernya, jadi kalian tinggal copot, pasang sendiri, kalian install sendiri pun bisa kayak gitu. Dan biasanya dia jualnya per dus itu nanti dijelasin tuh apa namanya, biasanya satu dus itu 3x3 meter. Nah, kenapa yang tadi saya bilang tahap kedua itu kalian harus ukur kamar kalian, karena untuk menentukan nih berapa sih kebutuhan nanti yang dibutuhin untuk apa namanya kalian mau masang vinil ini. Nah, sedikit tips kalau misalnya kalian mau irit untuk mengenai vinil, bagian-bagian yang tidak terlihat atau bagian-bagian yang tertutup oleh kayak lemari atau enggak kasur itu nggak usah kita berikan vinil. Jadi yang kita area yang sering kita aktivitas saja yang diberikan vinil. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini ada juga ya. Jadi kalau misalnya bagi kalian kamar kalian yang besar itu, kalian juga bisa pakai lemari buffet atau drawer dari, ya terserah sih, mau kalian mau cari di IKEA, Informa atau custom itu terserah. Nah, kalau misalnya kalian beli jadi rata-rata itu 3 juta sampai 4 juta. Nah, kalau misalnya kalian bikin custom di tukang kitchen set atau nggak di tukang furniture, biasanya itu dihitungnya per meter. Jadi kalau misalnya kalian maunya 1 meter kali 1 meter dimensinya, biasanya itu dikenakan biayanya kurang lebih 1,5 juta sampai 2 juta kayak gitu ya, lebih irit sih. Jadi makanya di sini tekniknya kita cari referensi lebih murah mana, beli jadi atau kita custom kayak gitu. Kalau custom juga kan kita lebih lebih puas, kita mau desainnya akan seperti apa. Oke, nah lanjut lagi. Ini juga yang lagi kekinian banget ya. Kalau misalnya kalian juga sering lihat pasti di kamar-kamar yang lagi hits zaman sekarang tuh pasti ada kaca lingkaran gitu. Nah, ini juga dijualnya murah juga nih. Start from 197.000. Tapi ada juga yang murah. Nah, saya kasih tahu. Jadi kaca bulat ini tergantung fungsi dari kalian. Kalau kalian mau bener-bener untuk dipakai untuk ngaca gitu ya, kalian beli yang bener-bener kaca. Karena ada yang jual murah tapi itu ternyata dari akrilik. Jadi akrilik laminasinya itu ya kayak mirror, tapi kalau buat ngaca itu kurang bagus gitu. Jadi saran saya sih, kalau misalnya kalian bener-bener mau dipakai buat ngaca, ya mendingan beli yang kaca real yang sebenarnya gitu. Ya, nah ini ada gantungannya. Jadi kalau misalnya kalian mau disandarin takut jatuh, kalian juga bisa digantung kayak gitu. Oke, lanjut lagi kita ke kamar selanjutnya. Nah, di sini juga sama ya. Di sini ada drawer juga. Nah, tadi saya bilang kalau beli jadi tuh emang rada mahal gitu. Jadi ini kurang lebih di IKEA itu 7 jutaan ya. Mungkin kalau budget kalian yang berlebih, kalian boleh beli ini. Tapi kalau misalnya kamar kecil juga nggak muat gitu, makanya yang tadi saya bilang, perhatikan konsep kalian itu pasti diperkirakan gitu. Misalnya
cukup nggak gitu. Jadi denahnya harus kalian bikin dulu. Jadi kalau misalnya ukuran kamar saya ternyata 3x3 atau enggak 2x3, saya taruh kasur, taruh ini, kebutuhan kalian ini kayaknya nggak cukup deh, ya udah berarti kalian nggak usah pakai ini, tapi ini buat referensi aja sih gitu. Oke. Nah, di sini harganya 7 juta, ini saya dapat dari website IKEA. Terus lanjut lagi, di sini ada standing mirror. Nah, ini juga lagi kekinian nih. Jadi standing mirror ini bagus banget sih kalau misalnya tinggi. Jadi kalau misalnya kalian habis ganti outfit dan kalian mau pergi, itu bener-bener kelihatan overall dari atas sampai bawah kalian tuh bener-bener kelihatan kayak gitu. Jadi di sini juga harganya 325.000 sampai 560.000, itu berdasarkan ukuran ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau bisa kacanya lebih tinggi dibanding tinggi kalian, jadi kacanya kelihatannya lebih besar. Itu juga mempengaruhi ambience kamar kalian tuh bisa terlihat lebih besar kayak gitu dengan adanya kaca ini. Nah, terus habis itu di sini juga ada rak. Nah, ini kan banyak banget nih yang untuk estetik, spot-spot yang kalian spot-spot yang kalian bener-bener mau fokusin untuk lebih ciamik atau lebih kelihatannya on point gitu. Nah, jadi sedikit tips. Jadi di beberapa kamar kalian, kalau kalian mau dekor itu fokuskan dalam satu area yang untuk kalian mau bener-bener mau diekspos on pointnya. Ini yang bener-bener kalau buat di foto bagus atau gimana gitu, buat instagramable lah kayak gitu-gitu, banyak props yang bisa kalian pakai. Nah, kalian setting seperti ini. Nah, kebetulan saya dapat harga juga ini murah, rak gantung bajunya itu cuma 155.000. Nah, selain di sini dia juga knockdown ya sistemnya, jadi pengirimannya masih nanti nyampe kita rakit sendiri kayak gitu. Sebenarnya banyak juga yang jual murah-murah gitu. Jadi kalian juga ya pinter-pinter kalian, kalau modelnya kalian mau cari yang lain itu juga silakan kayak gitu ya. Nah, next. Nah, untuk kalian yang kamarnya kecil, saya juga saranin nih untuk masalah foldable meja kerja gitu atau meja kerja lipat lah kayak gitu. Nah, meja kerja lipat ini kalau kalian beli jadi itu pasti mahal banget, itu saya yakin. Nah, saya gimana caranya kasih tips untuk kalian bisa lebih low budget. Kalian tinggal beli bracket yang untuk lipatnya, terus habis itu kalian tinggal beli papannya. Nah, kalau misalnya untuk kalian nih untuk meja lipatnya, untuk lebarnya 40 cm pun udah cukup. Makanya di sini saya ngelampirin pencariannya itu siku atau rak ambalan yang untuk bisa dilipatnya 40 cm dan papannya pun 40 cm gitu. Dan lebarnya itu menyesuaikan ya kayak gitu. Jadi di sini kalau misalnya kalian udah nggak dipakai kerja lagi ya kalian tinggal lipat gitu. Jadi untuk bagi kalian kamar yang kecil udah gitu yang lagi pada work from home juga ini bisa dipakai gitu. Nah, lanjut ke kamar selanjutnya. Nah, ini mungkin yang kamarnya yang bener-bener lega, yang punya space-nya lumayan, kalian juga bisa kerjain tambahan meja kerja. Nah, ini juga yang lagi kekinian juga nih. Jadi meja kerjanya modelnya yang seperti ini lagi tren juga gitu. Jadi memang agak mahal juga sih, emang semurah-murahnya juga paling dapatnya harganya mendekati 1 jutaan sih kalau kalian mau cari motif yang sama kayak gitu. Dan saya selalu menyarankan kalau misalnya untuk furniture gunakannya kayu solid, minimal plywood kayak gitu-gitu dibandingkan particle board gitu, karena particle board ketahanannya nggak begitu lama kayak gitu. Jadi mendingan kita beli solid atau enggak solid wood gitu, kayak kayu jati Belanda, jati atau kayu lainnya lah yang keras kayak gitu, atau plywood sekalian kayak gitu, atau enggak blockboard. Nah, terus ini kita sandingkan juga dengan kursi juga nih yang lagi kekinian gitu. Kalau saya sih pribadi kursi ini untuk benar-benar kenyamanan kerja saya ya. Jadi kalau saya pakai kursi itu sih masih agak kurang nyaman kalau untuk saya pribadi. Nah, tapi kalau untuk ambience emang bagus nih kursi ini. Nah, ini kursinya biasanya kalau kalian cari itu namanya kursi desi ya, dibilangnya kursi desi ini yang warnanya putih atau hitam. Banyak sih, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah gitu. Dan
harganya pun variatif di masing-masing masing-masing marketplace atau di tempat penjualnya. Oke. Nah, setelah kita lihat dari kursi dan mejanya, kita lihat lagi ke bagian detailnya. Nah, floating shelf ini juga banyak yang jual, jadi beberapa set. Nah, ini buat nambahin gimmick atau ambience aja sih. Jadi floating shelf ini kenapa dibilangnya floating shelf? Jadi kita nggak kelihatan tuh ada bracketnya atau gimana nya gitu. Jadi dan harganya juga sekarang udah banyak yang murah floating shelf gitu. Dan ukurannya pun kalian harus perhatikan ya. Jadi jangan tiba-tiba nanti kalian beli asal murah, taunya pas datang ukurannya kecil nih gitu. Jadi perhatikannya ukuran lagi. Nah, terus habis itu di sini untuk meshnya juga, mesh itu atau hiasan dinding ya yang berbentuk besi gitu, yang kotak-kotak itu yang kalian bisa naruh foto-foto foto-foto momen kalian, atau enggak kalian bisa taruh list to do kalian hari ini mau ngapain, atau enggak kalian punya target apaan aja. Nah, itu bisa dipakai sebagai notes lah gitu. Jadi sebagai ambience juga, sebagai notes kalian juga gitu, buat galeri kalian juga itu juga bisa ya. Oke, jadi sekian dulu video saya kali ini. Nih udah videonya durasinya udah panjang, semoga kalian suka. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau request, bang tolong dong kasih referensi saya pengennya kamarnya konsepnya lain dari yang itu yang dibahas. Nah, kalian boleh komen di bawah, atau enggak kalian mau kolaborasi dengan saya untuk dekor kamar kalian, itu juga boleh banget. Kalian bisa komen aja atau DM Instagram saya secara langsung. Saya selalu balas karena banyak banget subscriber saya itu yang langsung DM gitu. Jadi saya nggak masalah. Jadi saya bisa kasih referensi, atau enggak saya bisa kalau untuk kalian yang mau tanya-tanya juga boleh gitu ya. Jadi saya sih pengen berbaginya itu aja. Nah, karena sekarang lagi bener-bener trending banget nih kamar-kamar yang estetik, makanya saya coba kasih kalian referensi untuk beli di mana sih, namanya apa sih, tipsnya apa sih gitu. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian suka, dan kalau misalnya kalian suka dan berguna, boleh share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel saya untuk terus update mengenai semua tips and trick maupun dekorasi maupun interior lainnya kayak gitu. Oke, thank you.